Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu. Kita belajar lagi ya. Bab terakhir, materi terakhir di semester 1 ini ya. Masih di listrik dinamis. Kita masih membahas listrik dinamis. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Kemarin sebelumnya kita bahas hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hukum Coulomb. Sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Masih bersama Ibu Neneng Olivia saya. Udah ya, kita mulai ya. Nah, beberapa baterai dapat disusun secara seri maupun paralel. Contohnya ketika kita memasang senter, ya, kita menggunakan senter, di dalamnya ada susunan baterai, ya, baterainya ditumpuk seperti itu. Nah, itu juga merupakan rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian tersebut disebut rangkaian seri, jadi tidak bercabang, nyambung, saling bersambungan, ya. Nah, yang dimaksud susunan seri di sini adalah kutub positif disambungkan dengan kutub negatif lainnya. Jadi positif, negatif, dan seterusnya. Seperti yang terdapat pada senter tadi, ya. Senter itu susunan baterainya disusun secara seri, ya. Bisa kamu lihat kalau misalnya punya senter di rumah. Itu susunan seri, ya. Adapun rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel, jadi kabelnya bercabang, itu disebut sebagai rangkaian paralel. Ya, pada susunan paralel, kutub-kutub yang sejenis disatukan, jadi nyambung, positif dengan positif itu disatukan, nanti negatif dengan negatif itu disatukan. Itu yang dimaksud dengan susunan paralel. Ya. Nah, pada suatu rangkaian listrik, hambatan listrik, nah selain baterai, hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri dan paralel, seperti pada lampu dan baterai. Jadi, hambatan juga bisa ya. Secara umum, rangkaian hambatan dikelompokkan menjadi rangkaian hambatan seri, rangkaian hambatan paralel, dan bisa juga dua-duanya, jadi seri dan paralel, gabungan ya. Nah, untuk membuat rangkaian hambatan seri maupun paralel, itu minimal diperlukan dua hambatan. Tentu, kalau satu hambatan ya bukan rangkaian hambatan namanya ya. Minimal 2. Nah, itu untuk membuat rangkaian seri atau paralel. Kalau untuk membuat rangkaian hambatan kombinasi seri dan paralel, maka itu diperlukan minimal 3 buah hambatan. Jadi untuk kombinasi gabungan seri dengan paralel ya, minimal 3. Kalau hanya seri atau paralel saja, itu minimal 2 hambatan. Jenis-jenis rangkaian hambatan tersebut ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kamu mau menggunakannya untuk apa. Jadi nanti disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Ya, dari tujuan itu baru kita nanti, oh ini cocoknya pakai seri nih, ini cocoknya pakai paralel. Nah, jangan jauh-jauh. Coba sekarang rangkaian di rumah. Ya, di rumah, itu kira-kira menurut kamu susunan lampu-lampu yang ada di rumah atau alat-alat listrik yang ada di rumah itu kira-kira susunannya seri atau paralel? Seri atau paralel? Nah, kalau seri, karena dia tidak bercabang, ya, sambung menyambung, maka ketika arus listriknya putus di satu titik, mati di satu titik, maka arus listrik ke titik lain tidak akan tersalurkan, tidak akan mengalir. Dalam artian apa? Ketika satu lampu mati atau dimatikan, maka misalnya lampu yang lain juga akan ikut mati. Nah, jadi kalau misalnya kamu matikan lampu di ruang tamu, maka seluruh lampu yang ada di rumah akan ikut mati. Kalau disusun secara seri. Tapi kalau disusun secara paralel, karena paralel tadi ada percabangan, ya, dibuat cabang-cabang kabelnya, maka ketika satu arus ke satu titik mati atau dimatikan, maka arus ke titik lain karena dia bercabang itu tidak akan ikut mati. Nah, itu kelebihan dari rangkaian paralel, ya. Nah, yang di rumah-rumah itu biasanya kita menggunakan rangkaian listrik secara paralel. Makanya ketika kita mematikan lampu di ruang tamu, maka lampu di ruangan lain tidak ikut mati.
ya. Tidak ikut mati karena masih ada arus yang mengalir ke cabang-cabang yang lain, ya. Kalau seri satu mati, ya semuanya mati, ya. Kalau paralel satu mati, yang lain masih bisa nyala, ya. Nah, seperti itu, ya. Rangkaian listrik tadi sudah dibahas di awal, ada rangkaian listrik seri. Seperti ini seri. Ini sumber tegangannya, kita ambil yang mudah, misalnya batu baterai dengan kutub positif dan negatif. Lalu ini hambatannya berupa lampu. Seri, kita minimal menggunakan 2 buah hambatan atau 2 buah lampu disusun secara seri seperti ini, jadi sejajar seperti ini, ya. Nah, ini rangkaian listrik seri. Adapun rangkaian listrik paralel, tadi dikatakan kutub-kutub yang samanya itu dikumpulkan. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini nyambung positif misalnya dengan positif, negatif dengan negatifnya. Nah, ini, ya. Kalau yang seri tadi positif nyambung ke negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Kalau ini seperti ini, paralel, ya. Nah, tadi Ibu jelaskan ketika ada arus mengalir, ya. Kalau misalnya dimatikan di sini, maka lampu yang pertama akan mati, lampu kedua juga akan ikut mati. Kenapa? Karena arusnya terhenti di sini. Kalau misalnya taruhlah ini ada saklar, ya. Kalau saklarnya dimatikan, dibuka, maka ini tidak akan ada arus yang mengalir lagi. Maka kedua lampu akan mati, ya. Tapi kalau misalnya ini paralel, dia ada cabang. Ada yang cabang ke lampu 1, ada kabel yang ke lampu 2. Kita pasang saklar di sini, ya, di 2 titik ini. Kalau misalnya saklar ke lampu 1 dimatikan, maka hanya lampu 1 saja yang mati. Sementara arus yang tetap mengalir ke lampu kedua, sehingga lampu kedua tetap menyala, ya. Ini tidak akan mati dua-duanya, ya, kecuali kalau misalnya dimatikan dari pusatnya, dari sumbernya. Ini rangkaian listrik paralel. Ada juga rangkaian listrik seri dan paralel, gabungan dari keduanya. Nah, ini serinya, lalu diparalelkan, ya. Paralelkan seperti ini, ada serinya, ada paralelnya. Nah, kamu kalau melihat ini mungkin ada sinarnya, ada yang tebal, ada yang tipis, ya, karena memang rangkaian listrik seri ini akan menghasilkan nyala lampunya itu redup, ya, nyala lampunya redup. Kenapa? Nah, karena nanti kita bahas, ya. Nah, pada rangkaian listrik paralel, nyala lampunya terang, ya, ini terang. Sementara pada rangkaian listrik seri dan paralel, redup terang, ya, redup terang. Ini ada yang redup, ada yang terang. Jadi kalau misalnya ingin rangkaian lampunya terang, kita menggunakan rangkaian listrik yang paralel. Ini kita lanjut dulu. Nah, ini kalau disimbolkan dalam lambang listrik, simbol listrik seperti ini. Tadi hambatan seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini sumber tegangan, 2 garis, 1 panjang, 1 pendek. Nah, ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel, dan ini rangkaian seri dan paralel, ya. Nah, sekarang kita bahas rangkaian hambatan seri. Seperti ini, seri, ya. Boleh 2, tadi minimal 2, boleh 3. Bu, aku mau pasang 10, boleh? Boleh, silakan, ya. Bebas, yang jelas kutub-kutubnya saling bersambungan. Nah, seperti ini. Di sini ada tegangan total, V total, ada arus total. Nanti akan ada arus yang masuk ke R1 sebesar I1 dengan beda potensial juga V1. Masuk ke R2 ada I2 dengan beda potensial V2. Masuk ke R3 ada I3 dengan beda potensial V3. Beda nggak sih? Tujuan rangkaian hambatan seri adalah untuk memperbesar nilai hambatan listrik dan membagi beda potensial dari sumber tegangan. Nah, jadi dari sumber tegangan, nanti ketika masuk rangkaian hambatan seri, maka beda potensialnya akan terbagi. Makanya di sini ada V1, V2, dan V3. Ya, berarti beda dong? Beda. Ya, tuh. Tegangan sebesar V, tadi yang V total ini, dibagikan ke 3 hambatan. Masing-masing menjadi V1 untuk R1, V2 untuk R2, dan V3 untuk R3. Sehingga berlaku V total atau V seri, VS, di sini kalau di buku-buku VS, ya. VS itu berarti
beda potensial tegangan seri ya. Sama dengan dijumlahkan V1 tambah V2 tambah V3. Ya, jadi jumlahnya ini sama dengan tegangan total. Bu, kalau aku tadi pasang 10 hambatan gimana? Ya, silakan jumlahkan sampai 10 tambah V4 tambah V5 dan seterusnya. Ya, boleh. Kalau hanya 2 berarti ya sudah V1 tambah V2 saja. Nah, ini V totalnya ya. Nah, kalau kamu masih ingat hukum pertama Kirchhoff, pada rangkaian seri ada percabangan tidak? Tidak ada. Berarti sesuai hukum Kirchhoff, pada rangkaian seri berlaku arus total atau arus rangkaian seri IS ini sama dengan arus yang masuk ke R1 sama dengan arus yang masuk ke R2 sama dengan arus yang masuk ke R3 atau IS di sini sama dengan I1 tambah I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Arusnya semuanya sama. Kenapa? Karena pada rangkaian seri tidak ada titik percabangan. Ya, ingat itu ya. Kita lanjut ya, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Mulai nih. Kembali kita ke hukum Ohm. Ya, hukum Ohm itu apa? I sama dengan V dibagi R atau V sama dengan I kali R. Maka beda potensial listrik pada setiap lampu yang hambatannya R1, R2, dan R3 bisa kita rumuskan. V1 berarti I kali R. I1 kali R1. Ya, I2 sama dengan I2 kali R2. V3 sama dengan I3 kali R3. Ya. Tuh. Kan beda-beda tadi V1, V2, V3-nya ya. Nah, karena Vs ini, V seri ini V1 tambah V2 tambah V3, maka V1-nya berapa tadi ini? I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Karena tadi sesuai hukum Kirchhoff, I-nya semuanya sama, ya, IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, maka kita bisa tuliskan VS IS kali R1 ya, ditambah IS kali R2 ditambah IS kali R3 ya, I-nya semuanya sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I3, kita ganti dengan I total sama ya, sehingga kita bisa tuliskan IS tegangan total sama dengan IS yang kita keluarkan dikali R1 tambah R2 tambah R3 ya. Tuh, bisa R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan VS sama dengan IS dikali RS. I total kali R totalnya. Dengan besar hambatan pengganti untuk rangkaian seri, itu apa? RS ini tadi, ini hambatan penggantinya dari 3 rangkaian hambatan itu. Besarnya hambatan totalnya atau hambatan penggantinya RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Untuk rangkaian seri cukup mudah, ini tinggal dijumlahkan saja. Besar hambatan semuanya tinggal dijumlahkan. Ya. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Itu untuk rangkaian seri. Oke. Sampai sini cukup paham ya? Lalu bagaimana dengan hambatan paralel? Nah, hambatan paralel tadi seperti ini, sama. Ada I3, ada I1, ada I2, ada I3. V1, V2, V3 juga ada. Hambatan yang disusun paralel akan membentuk rangkaian listrik bercabang. Ini cabang 1, cabang 2, cabang 3. Dan memiliki lebih dari satu jalur arus listrik. Ya, lebih dari satu jelas. Rangkaian hambatan paralel berfungsi untuk membagi arus listrik. Kalau tadi hambatan seri membagi tegangan, maka hambatan paralel ini membagi arus listrik. Berarti apa yang terbagi? Arusnya yang terbagi. Ya. Bukan hanya hati saja yang terbagi ya, arus dan tegangan juga terbagi. Nah, ujung-ujung hambatan R1, R2, R3, dan baterai masing-masing bertemu pada satu titik percabangan. Yang mana? Yang ini. Ya. Ini titik percabangannya. Ini titik percabangannya. Ya. Besar beda potensial atau tegangan seluruhnya sama. Jadi, tegangan yang keluar dari sumber tegangan,
nanti masuk ke R1, masuk ke R2, masuk ke R3 itu besarnya sama, tidak terbagi. Sehingga berlaku V total atau VP, V itu berarti tegangan paralel, sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Ya. Aduh, sebentar, maaf ya, di sini sedang hujan besar. Mungkin ada suara gemericik air, nggak apa-apa ya. Jadi tegangannya semuanya sama, baik yang masuk ke R1, yang masuk ke R2 maupun ke R3 semuanya sama dengan tegangan total yang keluar dari sumber tegangan. Ya, itu pada hambatan paralel. Sementara besar kuat arus I1, I2, dan I3 yang mengalir pada masing-masing lampu yang hambatannya R1, R2, dan R3, nah kita sesuaikan dengan hukum Ohm, maka I1 sama dengan V1 per R1, I2 sama dengan V2 per R2, I3 sama dengan V3 per R3. Nah, karena tadi V1, V2, V3-nya sama, maka kita bisa tuliskan I1 VP atau V total per R1, I2 VP per R2, I3 VP per R3. Ya, karena V-nya sama ya, V-nya sama. Nah, sesuai hukum pertama Kirchhoff, maka pada rangkaian paralel, karena pada rangkaian paralel itu ada percabangan, maka hukum Kirchhoff berlaku. Artinya apa? Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, arus yang masuk, arus total, IP, sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan, yaitu I1 tambah I2 tambah I3. Ya, dijumlahkan semuanya. Sehingga kita bisa tuliskan I1 tadi, kita peroleh di slide sebelumnya, IP sama dengan I1 VP per R1 tambah I2 VP per R2 tambah I3 VP per R3. Ya. Atau kita bisa sederhanakan menjadi VP per R1 tambah R2 tambah R3. Boleh juga kita tulis VP dikali 1 per R1 tambah R2 tambah R3. Ini persamaan matematis biasa ya, pecahan biasa. Atau bisa kita tuliskan, sederhanakan lagi, IP sama dengan VP dikali 1 per RP. Atau sama dengan juga IP sama dengan VP per RP. V total dibagi hambatan totalnya. Ya. Nah, ini rumus yang kita gunakan di rangkaian hambatan paralel. Sesuai dengan hukum Ohm. Ya, ini I sama dengan V dibagi R. Ini arus paralel, tegangan paralel, hambatan paralel. Ya. Dengan besar hambatan pengganti untuk rangkaian paralel, nah kalau tadi pada rangkaian seri tinggal dijumlahkan semuanya, kalau pada hambatan paralel, nah ini kita buat dalam bentuk pecahan. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau hanya 2 gimana Bu? Ya sudah, sampai 1 per R2 saja. Kalau ada 5, tinggal kamu tambahkan, tambah 1 per R4, tambah 1 per R5, dan seterusnya, sesuai jumlah hambatan yang digunakan. Ya, paham ya? Oke. Seperti ini ya, rangkaian hambatan pengganti untuk rangkaian seri. Ini R1 tambah R2. Pada rangkaian paralel, pecahan 1 per S1 tambah 1 per R2. Nah, bagaimana dengan rangkaian seri paralel? Dijumlahkan juga, ya. Yang paralelnya kita serikan dulu. Yang paralelnya kita serikan dulu, kita jadikan satu dengan satu hambatan pengganti, yaitu R23. Dengan besarnya R23 itu 1 per R2 tambah 1 per R3. Baru dijumlahkan dengan R1-nya. Seperti itu ya, anak-anak ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada gambar rangkaian paralel dengan 3 hambatan. R1-nya 60 ohm, R2-nya 120 ohm, R3-nya 40 ohm dengan daya potensial sebesar 6 volt. Tentukan hambatan pengganti paralel, arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, dan arus yang mengalir pada setiap hambatan, I1, I2, dan I3. Kita lihat. Dari soal, kita ketahui R1-nya 60 ohm, R2-nya 120 ohm, R3-nya 40 ohm. Ya, dan V-nya 6 volt. Ditanyakan yang A hambatan paralelnya,
hambatan totalnya, yang B-nya arus total, dan yang C-nya I1, I2, dan I3. Kita masukkan sesuai rumus yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang A, kita gunakan rumus yang ini ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Masukkan angkanya, 1 per 60 tambah 1 per 120 tambah 1 per 40. Dapat? Nah, seperti biasa, ini di matematika biasa ya. Per 120, disamakan penyebutnya. Ya. 2 tambah 1 tambah 3. Kalau kamu bingung dari mana, masuk kelas matematika nanti ya. 2 tambah 1 tambah 3 berapa? 6 per 120. Nah, ingat, ini baru 1 per RP. Kita mencari RP-nya. Berapa? Tinggal dibalikan saja. 1 per RP sama dengan RP per 1 balikan. Sehingga ini asalnya 6 per 120 dibalikan jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 120 dibagi 6. Hasilnya, hambatan pengganti untuk rangkaian paralel yang tadi sebesar 20 ohm. Tuh ya. Yang B-nya kita cari IP, I total. Masukkan rumusnya, VP dibagi RP, V total dibagi R total. Tadi di soal sudah ada 6 volt dibagi hambatan totalnya tadi 20 ohm, dapatnya 0,3 ampere. Nah, yang C, I1, I2, dan I3 kita gunakan satu-satu rumusnya. I1 sama dengan VP per R1. Berapa VP-nya? 6 dibagi R1 berapa? 60. 6 dibagi 60, 0,1 ampere. I2-nya VP dibagi R2. P-nya 6, R2-nya berapa tadi? 120, jadi 0,05 ampere. I3 VP dibagi R3. VP-nya 6, R3-nya 40, dapatnya 0,15 ampere. Jadi arus yang masuk ke hambatan 1 itu sebesar 0,1 ampere. Arus yang masuk ke hambatan 2 itu sebesar 0,05 ampere, dan arus yang masuk ke hambatan 3 sebesar 0,15 ampere. Artinya apa? Nah, semakin besar hambatan, kira-kira arus yang masuknya gimana? Semakin kecil. Ya, semakin besar hambatan, maka arus yang masuknya semakin kecil. Ya, tapi tegangannya sama. Sehingga itulah yang menyebabkan tadi lampunya menyala dengan terang. Ya, kalau pada rangkaian seri, tegangan yang masuknya akan terbagi sehingga lampunya menyala dengan redup. Itu tadi penjelasannya, ya. Nah, kalau kamu jumlahkan I1 tambah I2 tambah I3, nah ini coba 0,1 tambah 0,05 tambah 0,15 dapatnya 0,3 ampere. Sama. Sama ya? Nah, sama. Bukti itu. Oke, demikian penjelasan Ibu tentang rangkaian listrik. Mudah-mudahan kamu paham ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja. Ya. Oke, yang terakhir ya. Tadi rangkaian paralel pada contohnya. Sekarang latihannya adalah rangkaian seri. R1-nya 15 ohm, R2-nya 25 ohm, dan R3-nya 20 ohm. Dengan sumber tegangan 24 volt, tentukan hambatan pengganti, kuat arus total, dan beda potensial di setiap hambatan. Ya, kerjakan di buku tugas, lihat aja contohnya, lihat lagi rumus-rumus yang sudah diberikan, insya Allah kamu bisa. Selamat mengerjakan ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.